Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, untuk siapapun yang sedang menonton video ini, yang hari ini masih berjuang dalam diam, yang tetap bangun pagi meski hatinya lelah, yang tetap bekerja meski masa depannya belum jelas, kami titipkan doa agar Engkau kuatkan langkahnya, lapangkan pikirannya, dan beri ketenangan di tengah ketidakpastian hidup yang sedang ia hadapi. Amin. Ada orang-orang yang setiap pagi tetap berangkat kerja seperti biasa, memakai pakaian rapi, mengisi absensi, menyelesaikan tugas, menjalani rutinitas layaknya pekerja pada umumnya. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya setiap hari. Bukan soal promosi, bukan soal kenaikan gaji, melainkan pertanyaan sederhana yang terasa sangat berat. Bulan depan, aku masih bekerja di sini atau tidak? Ia bukan pengangguran, ia bukan orang yang malas. Ia bekerja, sungguh-sungguh. Namun hidupnya berjalan dari satu kontrak ke kontrak lain, tanpa kepastian, tanpa jaminan, tanpa keberanian untuk benar-benar merasa aman. Malam-malamnya sering diisi kecemasan, bukan karena mimpi yang terlalu tinggi, melainkan karena rasa takut kehilangan satu-satunya sumber penghidupan. Takut kontraknya habis, takut namanya tidak lagi dipanggil, takut harus memulai semuanya dari nol sekali lagi. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Ia tetap bekerja, tetap berpenghasilan, tetap terlihat aman di mata orang lain. Namun di dalam hatinya, ada kelelahan yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Video ini bukan tentang sensasi, bukan tentang kemewahan, melainkan tentang realita hidup yang dijalani banyak orang, namun jarang didengar ceritanya. Inilah kisah nyata seorang pegawai honorer yang hidup dari kontrak ke kontrak, bertahan di tengah ketidakpastian, dan belajar kuat meski masa depannya belum jelas. Jika kisah seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, jika kamu pernah atau sedang berada di posisi yang sama, atau jika kamu ingin lebih banyak cerita manusiawi seperti ini terus diangkat, jangan lupa untuk subscribe channel Kreo ID, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang merasa tidak sendirian. Mari kita mulai kisahnya. Tokoh dalam kisah ini kita sebut saja Adi, bukan nama sebenarnya. Usianya 34 tahun. Adi bukan siapa-siapa yang istimewa. Ia bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan pula figur yang sering disorot. Ia hanyalah seorang pegawai honorer bagian administrasi di sebuah instansi yang bagi banyak orang terlihat stabil dan terhormat. Setiap hari, Adi mengerjakan hal-hal yang sering dianggap sepele, namun sebenarnya sangat penting. Mengarsipkan dokumen, merapikan data, membantu pelayanan, menjadi orang yang memastikan pekerjaan orang lain bisa berjalan dengan lancar. Kepribadiannya tenang, tidak banyak bicara, lebih sering mendengarkan. Jika ada pekerjaan tambahan, ia jarang menolak. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena merasa itulah tanggung jawabnya. Dalam kesehariannya, Adi hidup sederhana, tidak banyak menuntut, tidak banyak gaya. Penghasilannya ia atur sehemat mungkin agar cukup sampai akhir bulan. Sebagian ia kirimkan ke orang tua di kampung. Sebagian lagi ia simpan, bukan untuk liburan, melainkan sebagai pegangan kalau suatu hari ia benar-benar kehilangan pekerjaan. Bagi orang-orang di sekitarnya, Adi adalah contoh orang yang hidupnya sudah tertata, sudah bekerja, sudah mandiri, tidak menyusahkan siapapun. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik ketenangannya, Adi menyimpan kekhawatiran yang terus ia pendam sendirian. Ia adalah gambaran dari banyak orang di luar sana, orang biasa, pekerja keras, yang hidupnya terlihat normal dari luar, namun sebenarnya sedang berjalan di atas ketidakpastian. Dan dari sinilah kisah perjuangan Adi dimulai. Setiap pagi, Adi bangun sebelum matahari benar-benar terbit. Bukan karena ambisi besar, melainkan karena kebiasaan yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Ia menyiapkan diri dengan sederhana, mandi, berpakaian rapi, sarapan seadanya jika ada, lalu berangkat bekerja seperti hari-hari sebelumnya.
Perjalanan ke tempat kerja ia lalui dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak banyak mengeluh. Bagi orang lain yang melihatnya di jalan, Adi tampak seperti pekerja pada umumnya, seseorang yang hidupnya berjalan normal dan stabil. Sesampainya di kantor, Adi langsung menyatu dengan rutinitas, membuka komputer, merapikan meja kerja, memeriksa dokumen yang harus diselesaikan hari itu, menjawab pertanyaan rekan kerja, membantu urusan administrasi yang sering dianggap kecil, namun jika tidak dikerjakan bisa menghambat banyak hal. Ia jarang terlihat bermasalah, jarang izin, jarang terlambat, namanya jarang disebut dalam keluhan. Bagi sebagian orang, Adi adalah pegawai yang aman, tidak merepotkan, tidak banyak tuntutan. Saat jam istirahat tiba, ia makan bersama rekan-rekannya. Obrolannya ringan, seputar pekerjaan, seputar hal-hal sederhana. Ia ikut tertawa, ikut tersenyum, meski seringkali pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Di mata orang-orang di sekitarnya, hidup Adi terlihat baik-baik saja. Ia bekerja, ia punya penghasilan, ia tampak tenang, tidak terlihat sedang kekurangan, tidak terlihat sedang tertekan. Bahkan keluarganya di kampung pun sering merasa tenang melihat Adi. Anaknya sudah bekerja, sudah mandiri, sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, tak perlu lagi terlalu dikhawatirkan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik rutinitas yang rapi itu ada kegelisahan yang terus menemani Adi setiap hari. Kegelisahan yang tidak terlihat di wajahnya, kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan, kegelisahan yang ia simpan sendiri. Setiap sore ketika pulang kerja, Adi membawa pulang lebih dari sekedar lelah fisik. Ia membawa pikiran-pikiran yang berputar di kepalanya tentang masa depan, tentang kepastian, tentang hidup yang dari luar tampak baik-baik saja, namun di dalamnya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dan disitulah kontras itu mulai terasa antara apa yang dilihat orang lain dan apa yang sebenarnya dirasakan Adi. Pada awalnya, Adi tidak terlalu memikirkan statusnya sebagai pegawai honorer. Baginya, yang terpenting adalah bekerja, datang setiap hari, menyelesaikan tanggung jawab, mendapat penghasilan untuk bertahan hidup. Saat pertama kali menandatangani kontrak, ia merasa bersyukur. Ada pekerjaan, ada penghasilan, ada harapan. Kontrak 1 tahun terasa cukup panjang pada waktu itu. Ketika masa kontrak hampir habis dan kemudian diperpanjang, Adi merasa lega. Ia berpikir semuanya akan berjalan seperti itu seterusnya. Bekerja, diperpanjang, lalu lanjut bekerja kembali. Namun perlahan, waktu mengubah cara pandangnya. Tahun demi tahun berlalu, usia bertambah, kebutuhan hidup ikut meningkat, sementara status dan penghasilannya berjalan di tempat. Adi mulai menyadari bahwa sistem kontrak ini bukan sekadar soal bekerja. Setiap kali kontraknya mendekati akhir, tidak ada kepastian, tidak ada pemberitahuan jelas, tidak ada kepastian tertulis apakah ia akan tetap dibutuhkan atau tidak. Ia hanya bisa menunggu namanya dipanggil, menunggu pengumuman, menunggu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di kantor, pembicaraan tentang kontrak sering muncul secara tidak langsung. Ada rekan yang tiba-tiba tidak diperpanjang, ada meja yang mendadak kosong, ada nama yang tidak lagi disebut. Setiap kejadian seperti itu, Adi mulai bertanya dalam hati, apakah suatu hari nanti meja kerjanya juga akan kosong? Apakah namanya juga akan berhenti disebut? Tekanan ekonomi mulai terasa lebih nyata. Gajinya cukup untuk hidup sederhana, namun tidak cukup untuk merasa aman. Tidak ada dana darurat yang benar-benar menenangkan. Tidak ada jaminan kesehatan yang lengkap. Tidak ada kepastian hari tua. Di usia yang terus bertambah,
Pertanyaan dari lingkungan pun mulai datang. Kapan diangkat tetap? Kapan punya rumah sendiri? Kapan hidup lebih mapan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu diucapkan dengan niat buruk. Namun bagi Adi, setiap pertanyaan terasa seperti cermin yang memantulkan ketidakpastiannya sendiri. Sejak saat itu, masalah ini tidak lagi sekadar status di atas kertas. Ia mulai merembes ke pikirannya, ke tidurnya, ke caranya memandang masa depan. Dan tanpa disadari, beban itu semakin hari semakin berat, meski dari luar hidupnya tetap terlihat baik-baik saja. Titik terberat dalam hidup Adi tidak datang dalam bentuk kejadian besar yang menghebohkan. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata yang tumpah di depan banyak orang. Ia datang pelan, diam-diam, namun menghantam jauh lebih dalam. Suatu malam, setelah seharian bekerja seperti biasa, Adi duduk sendirian di kamar kosnya. Ruangan itu sempit, lampunya redup, udara terasa pengap meski jendela terbuka sedikit. Di atas meja kecilnya, terbuka sebuah kalender. Tanggal-tanggal sudah ia beri tanda. Ia menghitung ulang, satu persatu. Sisa kontraknya tinggal beberapa minggu. Dadanya terasa berat, bukan karena sakit fisik, melainkan karena pikiran yang tidak bisa ia hentikan. Ia mencoba menenangkan diri, namun pertanyaan-pertanyaan terus bermunculan. Bagaimana jika kontrak ini tidak diperpanjang? Bagaimana besok ia harus berhenti? Bagaimana ia membayar sewa kamar? Bagaimana ia membantu orang tuanya di kampung? Bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang bahwa ia kembali tidak memiliki pekerjaan? Tubuhnya terasa sangat lelah, namun pikirannya jauh lebih lelah. Ia merebahkan diri, namun matanya sulit terpejam. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul justru bayangan tentang masa depan yang kosong. Ada rasa putus asa yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Rasa takut yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Rasa lelah yang tidak bisa ia ceritakan ke siapapun. Untuk pertama kalinya, Adi mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah selama ini usahanya kurang? Apakah ia tidak cukup pintar? Apakah ia tidak cukup layak untuk mendapatkan kepastian? Malam itu, tidak ada tangisan keras, tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Hanya keheningan panjang dan napas yang ditarik dalam-dalam berulang kali. Disitulah Adi menyadari bahwa ketidakpastian bisa melukai seseorang tanpa meninggalkan bekas yang terlihat. Dan bahwa bertahan sendirian seringkali jauh lebih berat daripada kehilangan itu sendiri. Keesokan paginya, Adi tetap bangun seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari rutinitasnya. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya ia hampir runtuh oleh pikirannya sendiri. Ia tetap mandi, tetap berpakaian rapi, tetap berangkat kerja tepat waktu. Tidak ada satupun rekan kerja yang tahu bahwa ia membawa beban berat di dalam kepalanya. Di kantor, Adi tetap bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Ia membuka komputer, menyusun dokumen, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas satu persatu dengan tenang. Jika ada pekerjaan tambahan, ia tetap mengerjakannya. Jika ada permintaan bantuan, ia tetap berusaha hadir. Bukan karena ia tidak lelah, melainkan karena ia tahu ia tidak punya banyak pilihan selain bertahan. Adi tidak bercerita, tidak mengeluh, tidak mencari simpati. Ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena ia kuat sepenuhnya, melainkan karena ia takut jika mulai berbicara, ia justru akan semakin lemah. Takut jika keluhannya tidak mengubah apapun. Takut jika ia dianggap tidak bersyukur. Setiap hari, ia menjalani pekerjaannya dengan satu tujuan sederhana. Bertahan hari ini, lalu bertahan esok hari, dan berharap tanpa banyak berharap. Tidak ada dukungan besar yang ia terima. Tidak ada jaminan yang tiba-tiba datang.
Tidak ada kepastian yang menghampiri. Yang ada hanyalah dirinya sendiri dan tekad kecil untuk terus melangkah. Di balik kesunyian itu, Adi perlahan belajar satu hal penting, bahwa bertahan dalam diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang sering tidak terlihat. Dan setiap hari ia berhasil datang bekerja, setiap hari ia berhasil menyelesaikan tugasnya, itu bukan hal sepele. Itu adalah bukti bahwa ia masih berjuang, meski hatinya sering merasa sendirian. Titik balik dalam hidup Adi tidak datang dalam bentuk keajaiban besar. Tidak ada pengangkatan mendadak, tidak ada kabar manis yang mengubah segalanya dalam satu malam. Ia datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Begitu sederhana hingga hampir tidak terasa sebagai perubahan. Suatu hari, di sela-sela rutinitas kerja yang padat, seorang rekan kerja menghampirinya. Tidak dengan nada serius, tidak pula dengan maksud tertentu. Hanya sebuah kalimat singkat yang terucap dengan jujur. Mas Adi itu orang yang dibutuhkan di sini. Kalimat itu tidak menjanjikan apa-apa, tidak memberi kepastian kontrak, tidak mengubah sistem yang ada. Namun bagi Adi, kalimat itu berhenti lama di pikirannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diakui sebagai manusia, bukan sekadar nama di atas kertas kontrak. Sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya perlahan berubah. Bukan situasinya, bukan statusnya, melainkan cara ia memandang dirinya sendiri. Adi mulai menyadari bahwa nilai dirinya tidak sepenuhnya ditentukan oleh durasi kontrak, bahwa keberadaannya berarti meski tidak pernah tertulis secara resmi. Ia mulai bekerja dengan hati yang sedikit lebih tenang, bukan karena masa depan sudah jelas, melainkan karena ia tidak lagi sepenuhnya meragukan dirinya sendiri. Harapan kecil itu tidak menghapus ketakutan, tidak juga menghilangkan ketidakpastian. Namun ia cukup untuk membuat Adi berani menatap hari esok dengan kepala sedikit lebih tegak. Dan terkadang, itulah yang dibutuhkan seseorang untuk terus bertahan. Bukan jawaban besar, melainkan pengakuan kecil bahwa keberadaannya tidak sia-sia. Hari ini, hidup Adi belum berubah seperti yang sering dibayangkan banyak orang. Ia belum diangkat menjadi pegawai tetap. Ia belum memiliki jaminan masa depan yang jelas. Dan statusnya sebagai honorer masih melekat sampai sekarang. Kontraknya masih berjalan dari waktu ke waktu. Setiap akhir masa kerja, rasa cemas itu masih muncul. Tidak sepenuhnya hilang. Tidak juga sepenuhnya bisa diabaikan. Namun, ada satu hal penting yang berbeda. Cara Adi menjalani hidupnya kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia tidak lagi bangun setiap pagi dengan rasa takut yang berlebihan. Ia masih khawatir, namun tidak lagi membiarkan kecemasan itu menguasai seluruh pikirannya. Ia belajar menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Adi mulai berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberi kepastian kepada orang-orang yang bekerja keras. Namun, hidup selalu memberi pilihan tentang bagaimana seseorang bersikap menghadapinya. Kini, setiap kali ia duduk sendiri di kamarnya, ia tidak lagi hanya menghitung sisa hari kontraknya. Ia mulai menghitung hal-hal lain yang sering ia lupakan. Pengalaman yang ia punya, kemampuan yang ia pelajari, ketahanan dirinya yang terbentuk perlahan. Adi mungkin masih berada di tempat yang sama, namun hatinya tidak lagi berada di titik yang sama. Ia lebih tenang, lebih menerima, lebih kuat menghadapi ketidakpastian. Dan tanpa banyak orang sadari, itulah kemenangan kecil yang sering luput dihargai. Bukan kemenangan yang dirayakan, melainkan kemenangan batin yang hanya dirasakan oleh orang yang menjalaninya. Kisah Adi mungkin tidak terdengar luar biasa. Tidak ada lonjakan karier yang tiba-tiba. Tidak ada perubahan hidup yang dramatis. Namun, justru disitulah letak maknanya. Karena kisah ini adalah potret nyata dari banyak orang yang hidup di sekitar kita.
orang-orang yang bekerja keras setiap hari, datang tepat waktu, menjalankan tanggung jawab, namun harus hidup dalam ketidakpastian yang terus berulang. Jika kamu adalah salah satu dari mereka, ketahuilah bahwa apa yang kamu jalani hari ini bukanlah hal sepele. Bertahan di tengah ketidakpastian adalah perjuangan yang sering tidak terlihat, namun sangat melelahkan. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh status pekerjaan, tidak oleh panjang kontrak, tidak pula oleh pengakuan formal. Nilai dirimu ada pada ketulusanmu menjalani tanggung jawab dan keberanianmu untuk tetap melangkah meski jalannya tidak pasti. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap orang yang terlihat baik-baik saja, bisa jadi ada hati yang sedang berjuang keras untuk tetap kuat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, luangkanlah waktu sejenak untuk menuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Bukan hanya untuk Adi, tetapi juga untuk semua pekerja honorer dan siapapun yang hari ini masih bertahan dalam ketidakpastian. Dukung terus channel Kreo Ide dengan cara subscribe, menekan tombol like, dan membagikan video ini, agar semakin banyak kisah manusiawi seperti ini yang tidak lagi tenggelam dalam kesunyian. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, kuatkan mereka yang hari ini masih berjuang. Lapangkan jalan mereka yang masih menunggu kepastian. Berikan ketenangan bagi hati yang lelah dan harapan bagi jiwa yang hampir menyerah. Amin.